Jadi sebenarnya harus ada regulasi yang tepat ya, tidak hanya sekedar kita bicara soal, thrifting-nya aja nih atau pakaian bekasnya aja, Iya. tetapi juga ada juga impor-impor barang-barang lain Mhm, yang membludak masuk ke dalam negeri karena mhm. melihat potensi ekonomi dan pasar dalam negeri yang tinggi gitu. Nah, sementara di dalam negeri sendiri kita punya banyak sekali produsen yang terpaksa gulung tikar karena tidak bisa bersaing, Mas Teguh, dengan mereka nih Iya, yang ada yang mengimpor barang ini gitu. mhm, Padahal seperti kalau kita tahu ya belakangan ini justru banyak sekali produk-produk dalam negeri yang dipakai, yang maksudnya yang harganya jauh lebih murah gitu. Celana misalnya, iya, sekarang itu kan hanya sekitar 70.000 sampai 150.000 tuh kita udah bisa punya celana panjang dengan model yang terkini dan mhm, bagus gitu. Nah, tapi memang mungkin mereknya yang tidak kelihatan glamor, mereknya mhm, yang tidak branded gitu iya. kan. Nah, tapi itu balik lagi kan mental mental dari konsumen di Indonesia sendiri juga harus diubah nih. Sobat-sobat Sindo semuanya nih, kita nggak perlulah pakai barang-barang branded, yang penting fungsinya ya kan. Iya, cuman Agak tetap susah ini, agak susah ya. agak Agak susah. susah apalagi yang military-military ini kadang-kadang ada Nah, brand-brand tertentu yang harus dia pakai harus gitu kan. Iya, mungkin nih jaketnya Mas Teguh anti peluru kali. Iya kan, tapi kan itu ya tapi itu memang udah tipikal ini Mas, tipikal orang Indonesia gitu yang memang senang dengan barang-barang branded gitu. iya, iya, Mau iya. palsu, mau bekas Heeh. gitu kan. Tapi kan balik lagi gitu, kalau kita pengen memajukan ekonomi dalam negeri, ya ayo pakai produk dalam negeri dong Harusnya kan gitu ya. gitu. Nah, Iya. ini menarik karena, Mhm, pemerintah berusaha mencari solusi terbaik ya untuk mhm. para pedagang thrifting ini, Iya. para pengusaha Iya thrifting. itu juga jadi PR tuh ya. Ya, Dia tapi, kerja apa ya? Menteri UMKM Mhm, kemarin, Pak Maman Abdurrahman itu mhm, sudah mengeluarkan kebijakan ya. mhm, Eee, jadi mereka untuk sementara nih mereka dikasih kelonggaran mhm, untuk menghabiskan stok nih, mhm, untuk penghabisan stok, tapi setelah itu mereka benar-benar, dikasih batas waktu pokoknya mhm, untuk si stok thrifting-nya itu mhm. ditarik untuk diganti dengan menjual barang-barang dari UMKM. Iya. Nah, di sisi lain berusaha mengembangkan para UMKM Mhm. lokal ya, untuk terutama di bidang fashion yang sebagai pengganti Iya. dagangan thrifting itu tadi. Dan Tapi ya memang, eee, mungkin pelaksanaan di lapangan agak-agak susah kali ya. ya tapi pemerintah juga harus ini juga sih, memikirkan lagi bagaimana caranya mempermudah akses bahan, Akses bahan penting itu. iya kan, terus kemudian bagaimana juga memberikan suntikan dana investasi kepada Mhm. UMKM-UMKM dalam negeri gitu, Nah, mempermudah kredit misalnya, katanya udah ya ada kan. tuh nanti Nah, makanya harusnya seperti itu. mempermudah kredit untuk para UMKM itu. Jadi mereka juga bisa naik kelas Ya, gitu. Nah, termasuk juga memberikan pendidikan terkait bagaimana mengelola bisnis yang baik gitu kan. Nah, ini juga kebanyakan dari kita UMKM bisa bikin tapi nggak bisa sustain gitu. Artinya nggak bisa berkelanjutan, mhm, nggak bisa mengembangkan bisnis gitu. mhm. Ya semua akhirnya serba dalam kondisi yang terbatas. Tetap aja skupnya UMKM gitu, bukan menjadi skup yang akhirnya menjadi besar. Nah ini kan jadi Memang sih, PR nih. memang sih. Mm-mm, Dan gitu. kebanyakan sebenarnya, jangan-jangan nggak tahu nih surveinya seperti Mm, apa, jangan-jangan pelaku UMKM sama pedagangnya mm-mm, ternyata jumlahnya jauh lebih banyak pedagangnya. Nah, sementara pedagang itu kan ini banget bisa ya, juga. ya, ya Mm-mm, istilahnya apa? mm-mm. Ya udah cari gampangnya, cari yang untung banyak yang mana gitu kan. Iya, Nah, mm-mm, yang untung banyak yang thrifting itu tadi. iya. Nah, begitu ya udahlah jual UMKM ternyata nggak Mm. laku, jualan thrifting laku ya mendingan milih Iya thrifting. thrifting Kalau ya. para pedagang kan gampangnya gitu doang kan. Lah ya mereka juga nggak produksi mas, iya Iya. kan? Misalnya nih tadinya dia pengrajin sablon gitu, kaos sablon ya kan, dia harus nyablon dulu, ya Hmm. kan? Dia harus nyetak, dia harus bikin desain dan segala macamnya gitu kan. Nah kalau Oh, susah. thrifting kan udah ada nih barangnya nih, udah Tinggal tinggal jual jual. sesuka-suka dia Iya, harganya tinggal jual berapa gitu sesuka-suka kan. dia dengan harga berapa Barang gitu. Terus bekas kemudian gitu. dikasih gimmick deh gitu ya kan. Ini barang Iya, yang ini trendy di era menjual tahun, cerita. ah iya benar. Bahasanya menjual Trendy cerita. di era tahun segini Nah, gitu ya kan. Terus heeh. kemudian ini bisa menjadi momen untuk kembali lagi ke zaman yang lampau misalnya kayak gitu-gitu. Itu gimmick yang biasa dibangun untuk menarik konsumen gitu.
Nah, tapi sebenarnya kalau tadi dibicarakan apakah lebih banyak pedagangnya dibanding pembelinya, nggak juga sih. Karena penduduk di Indonesia aja ini udah besar banget populasinya. Kan semua orang Sorry, butuh pakaian nih. banyak pedagangnya daripada pelaku UMKM. Oh, oke. Kalau kayaknya sih memang gitu ya. Nah, tapi di sisi lain Mas Andri tadi bilang menarik tuh. Bagaimana para pedagang thrifting itu mengkurasi itu dengan cerita-cerita ya kan. Iya. Nah, sebenarnya hal itu juga bisa dilakukan untuk UMKM loh. Betul Tinggal banget. pembinaannya seperti apa kan. Ah, iya. Nah, misalnya gini, ya ini adalah produk UMKM lokal yang punya cerita di baliknya seperti apa gitu kan. Itu kayaknya kan ya itu tadi. Sekarang sih udah mulai menjual banyak ya produk-produk lokal yang justru harganya jauh lebih mahal. Ini PR-nya dari Kementerian UMKM untuk membina para pelaku UMKM bisa seperti itu ya. Saya sih optimis bisa lah untuk pakaian gitu ya. Kemarin sempat mikir bahwa kok kita nggak punya parfum lokal ya gitu. Ternyata sekarang banyak loh. Banyak parfum lokal dengan harga yang jauh lebih murah daripada parfum buatan luar atau wanginya desainer juga nggak luar. kalah awet, nggak kalah wangi ya. Betul. Dan itu jadi contoh sebenarnya. Pakaian pun harusnya bisa juga jadi kayak gitu. Itu parfum ngomong-ngomong di mana? Bandung lagi? Enggak. Kalau dulu kan dicampur parfumnya, gitu, ya kan, di daerah Condet. Alkohol. Alkoholnya lebih banyak. Iya, kalau dulu cuma nyampur-nyampur gitu kan. Ya. Sekarang dia udah bisa bikin produksi massal tuh, ya kan, dan dengan merek sendiri gitu kan. Itu sebuah hal yang positif. Kosmetik itu juga kayak gitu. Nah, berarti Andri Susanto parfum gitu. Iya. Kayaknya menarik. Iya, betul. Wangi elegan gitu. Iya, wangi tinggal elegan. jual kisahnya seperti apa, kisah di baliknya. Benar. Nah, UMKM juga diharapkan Harus seperti itu gitu. Untuk kayaknya gue juga pengen jadi UMKM deh. Iya, benar. Dapat kredit dari pemerintah. Katanya gampang ya nanti kan. Nah, itu dia makanya mudah-mudahan nih pemerintah juga memberikan akses dan memberikan informasi seluas-luasnya buat pelaku UMKM nih, memberikan kredit gitu. Kalau misalnya pun nanti gimana nasib pedagang thrifting gitu. Ya benar tadi Mas Teguh ya kan. Dia diarahkan ke jadi pedagang jadi pelaku UMKM. Ya. Nah, gimana caranya menjadi pelaku UMKM atau menjual produk UMKM. Nah, iya kan. Nah, terus gimana nih caranya gitu. Ya banyak gitu contohnya. Sekarang udah banyak sekali produk-produk lokal yang diapresiasi justru sama kita gitu ya kan. Ya contoh jersinya Timnas itu kan produk lokal ya kan. Terus kemudian ini gue sebut merek repot juga ya. Parfum itu udah banyak. Kosmetik itu juga udah banyak. Yang sepatu itu juga banyak. Yang disayangkan padahal dia udah diakui oleh dunia ya tadi. Iya. Itu produknya yang dari Sukoharjo yang kemarin kelilit utang itu loh. Nah, iya itu dia. Betul. Ya kan? Itu pakaian militer malah ya. Itu tekstil militernya itu diakui dunia, Pak. Iya, dan betul. Gue punya semua tuh. Emang punya bagus. Bagus ya. Asli. Anti api. Itu produk lokal padahal. Anti api ya kan? Dan itu diakui. Salah satunya ada produk dia jaket militer. Dia bikin Kevlar nggak sih? Enggak ya, beda ya. Macam-macam deh. Macam-macam. Oke. Produk dia itu ada jaket militer yang dipakai sama Swedia yang gue punya. Itu bahannya tuh di posisi panas dia nggak kepanasan, nggak bikin gerah, tapi di posisi dingin dia nggak, ya dia tetap enak dipakai. Dia tetap hangat ya. Dia hangat, tapi di posisi pas panas dia nggak bikin gerah. Menarik kan? Nah, menarik nih. Sebenarnya kemampuan kita nih, kemampuan produk lokal nih ya, sebenarnya kalau nggak kalah ya. Ada dibina dengan bagus, sepertinya juga nggak kalah. Nggak kalah buat bersaing gitu kan. Dan memang ini ya kalaupun itu maju nanti ke depannya kan membuka lapangan kerja kan. Nah, begitu lapangan kerja terbuka akhirnya pengangguran juga berkurang. Jadi ini efek dominonya gede banget nih. Jadi sepakat nih buat pemerintah untuk menghentikan lah gitu ya thrifting, terus kemudian juga membatasi impor-impor yang berlebihan dari negara-negara lain ke Indonesia dengan harga yang murah gitu, yang mengacaukan harga pasar. Nah, ini juga harus benar-benar dijaga gitu. Nah, kemudian membuat regulasi terkait soal kebijakan-kebijakan yang memudahkan masyarakat untuk mendirikan UMKM, mempermudah kredit, ya kan, terus itu kemudian izin usaha dan segala macamnya gitu, Mas Teguh. Benar. Iya kan? Nah, terus lagi ya itu tadi perilaku konsumennya di kita nih, masyarakat konsumen kita, ya kan? Mentalnya perlu nih. ada apa istilahnya diarahkan ya,
agak sedikit dibina untuk para Perlu teman-teman di switch yang culture otaknya. itu. Jadi Untuk yang culture itu tidak harus Iya. dengan Culture itu tidak harus dengan brand-brand brand-brand yang yang mahal gede dan terkenal. lu dapatnya harus thrifting gitu kan, Iya, harus dan gitu kan. iya, tapi Pakai dengan produk lokal juga produk bisa lokal culture juga ya. bisa culture gitu. Nah, Iya. itu dia tuh. Ini Pakai buat produk anak-anak lokal. muda nih, sobat Sindo. Ayo di Jangan switch lupa dulu. subscribe. Loh, kok subscribe? Ya, jangan lupa subscribe dan komen. Mungkin ada Komen. pengalaman juga menggunakan pakaian thrifting gitu ya, atau mungkin juga punya ide lain gitu ya, bagaimana mengembangkan industri lokal tanah air ya kan. Ya boleh tuh di komen. Kira-kira lebih banyak mana nih? Lebih banyak para pendukung thrifting Nah, atau kita bikin pool kali ya. Pendukung lebih thrifting banyak atau produk pendukung lokal. thrifting atau kontra thrifting? Dan lebih banyak mana nih kira-kira? Kita coba nanti lihat di komennya ya. Iya, Maka boleh. Teman-teman ya jangan lupa Iya. subscribe dan komen dari the comment siang ini. Heeh. Nanti kita lihat ya. Iya. Dan mudah-mudahan ini memberikan memberikan insight juga ya, memberikan warning juga kepada pemerintah untuk terus melakukan ya perubahan-perubahan yang positif gitu. Ini hanya satu sisi saja, tetapi masih banyak pekerjaan-pekerjaan lain termasuk tadi kan, karena ini efek dominonya besar, Iya. ya kan. Bagaimana kemudian akhirnya mengembangkan UMKM intinya untuk menambah lapangan pekerjaan sehingga tingkat pengangguran berkurang. Ayo. Betul. Kita harus dukung itu gitu. Siapa di sini yang UMKM maju ya. pengen Harusnya. UMKM maju? Kan kita semua pastinya. Karena apa ya? Karena demi ekonomi Indonesia yang tumbuh. Ya. Betul. Harapannya 8% loh. 8%. 8% tuh target yang tinggi. Ini pakai jaket 8%? Enggak. Oke, ya. Kita tutup ya. Kita tutup. The Siap. Comment. Jangan lupa ya untuk komennya. Ya. Salam The Comment.